Untuk mulai menggunakan Alpine.js, teman-teman hanya perlu menggunakan script dari CDN ini. Disarankan untuk production, teman-teman menggunakan versi spesifiknya, tapi kalau cuma untuk main-main bisa pakai tanda X di sini. Kalau teman-teman mau pakai npm juga boleh seperti ini. Dan ini untuk support di Internet Explorer-nya. Nah, kita akan melihat contoh yang ada dari website Alpine langsung, tapi untuk menambah tampilannya biar sedikit lebih menarik, saya akan pakai CSS framework dari Tailwind. Ini nggak harus, ini cuma opsional aja kalau teman-teman mau. Dan selanjutnya, ini adalah cara kita menggunakan drop-down di Tailwind, atau Alpine.js maksud saya. Untuk tampilannya lebih menarik karena saya udah punya Tailwind di sini. Ini di luar konteks dari JavaScript-nya, ini cuma kelas dari Tailwind sendiri agar dia lebih jelas di sini. Sekarang kalau teman-teman coba klik, drop down bodinya bisa terlihat. Nah, jadi dengan mudah kita bisa menjalankan drop down button seperti ini atau elemen apapun teman-teman bisa toggle show height-nya hanya dengan baris ini di Alpine.js-nya. Nah, kita akan analisa dulu apa sih yang terjadi di sini, yang saya berikan contoh di sini. Jadi setiap kita mau menggunakan Alpine, saya harus mendeklarasikan di sini X data di dalam div yang mau menggunakan fungsi tersebut. Di sini saya memberikan data atau menginisialisasi datanya dengan nama open, lalu nilai dari kata tersebut adalah false. Jadi open sekarang nilainya false, ini variabel apapun yang teman-teman mau pakai di sini. Lalu di sini kita ngasih tahu ketika button ini diklik, saya mau opennya menjadi true sekarang. Ini fungsi yang kita pakai untuk mengubah state dari opennya ini. Lalu di bawahnya UL ini, kita ngasih tahu kalau xShow adalah kondisi pada Alpine.js, dia hanya akan terlihat ketika nilai dari opennya ini adalah true. Nah, kenapa kita nggak ngelihat dia di pertama kali di sini? Karena pada saat pertama kali terrender, kita ngasih tahu tampilkan ketika opennya true, sementara nilai awal dari opennya adalah false. Kita bisa buktikan kalau sekarang saya bikin dia true, drop down bodinya bisa kita lihat langsung di sini. Jadi itu dia untuk state awalnya. Kalau teman-teman mau membuat dia defaultnya tersembunyi, kita bisa mainkan xShow ini. Semuanya ada di dokumentasi Alpine-nya untuk direktif-direktif yang bisa kita pakai. Dia nggak lain nggak bukan hanya display none pada CSS-nya. Lalu selanjutnya, untuk metode click.away di sini, kalau teman-teman ada yang tidak familiar, sama seperti saya di awal, saya akan nyari di sini. Untuk away-nya saya akan search di browser, away sampai ketemu di dokumentasinya di sini. Dia ngasih tahu, oh ternyata away ini ketika elemennya itu sendiri, ketika semua elemen lain kecuali elemennya itu sendiri. Nah, contohnya ketika dia digunakan pada metode click ini berarti kita kasih tahu di sini open dia menjadi false atau dia akan tertutup. Jadi yang terjadi sebenarnya ketika saya klik di dalam drop down bodinya ini nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika saya mengklik di luar elemen drop down-nya, maka dia akan opennya menjadi false lagi. Nah, ini sering terjadi ketika misalnya teman-teman membuat alert. Alert biasanya ketika kita klik di luar box-nya, maka kita mau alertnya otomatis tertutup. User nggak harus nyari tombol X yang ada di pojok kanan biasanya untuk diklik biar dia tertutup, tapi user bisa ngeklik elemen lain agar alert atau box-nya bisa tertutup. Nah, jadi itu guna dari click away, semua yang kita klik kecuali elemennya itu sendiri. Nah, untuk melihatnya lebih jelas di bagian UL-nya di sini, teman-teman juga bisa ngasih untuk background gray-nya, mungkin sekitar 50 di sini. Nah, jadi ini ketika teman-teman mengklik di bagian, selama masih di bagian sini nggak akan yang terjadi karena bisa aja teman-teman mau copy paste teksnya. Kalau kita nggak pakai click away di sini, saya akan tunjukkan di Alpine.js-nya. Maka yang akan terjadi misalnya, oh ini saya mau copy teksnya. Oops, sorry, yang saya mau simulasikan kalau kita nggak pakai away, jadi saya akan balikin ke kondisinya dia menjadi false ketika kita klik di sini. Jadi idenya ketika kita klik, maka dia akan hilang. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain dia dalam sini karena dia akan otomatis hilang. Nah, makanya kita pasang away di sini karena kita mau ngasih tahu si Alpine-nya, kalau saya lagi ada di elemen ini, ngeklik atau ngapa-ngapain, tolong nggak usah diklik, tapi ketika saya ada di luar, maka dia akan tertutup. Itu ide dari click away ini. Nah, jadi dari contoh awal aja, teman-teman udah bisa ngerasain gimana simpelnya si Alpine.js ini sendiri. Paling enggak buat saya itu yang saya rasakan. Untuk contoh berikutnya, kita akan mengambil contoh untuk menggunakan tabs di JavaScript sekarang.
Jadi di sini idenya saya punya dua button, yang satu button foo, yang kedua nama buttonnya adalah button bar di sini. Di mana idenya button foo maka dia akan mengubah atau menampilkan isi dari tab view-nya, tapi kalau enggak dia akan mengisi tab bar-nya. Mungkin saya bikin dia lebih banyak di sini teksnya. Ups, maaf. Untuk loremnya saya bikin 10. Di sini juga saya bikin teks ngasalnya sekitar 15. Ini dia. Jadi saya cuma mau menambahkan kontennya aja. Ini adalah konten dari foo-nya. Kita bisa lihat di sini ada tab foo-nya. Teman-teman tentunya bisa memberikan dia kelas untuk background gray sekitar 100 dan padding sekitar 5 biar lebih jelas di sini untuk kontennya. Jadi saya punya foo dan sekarang kalau saya klik bar, yang tampil adalah konten barnya. Nah, ini juga sering kita lakukan di JavaScript. Termasuk misalnya teman-teman ada accordion dan lain-lain, ini juga idenya sama, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi hanya tampilkan bagian yang diklik aja. Nah, kita analisa sekarang kode Alpine.js-nya itu sendiri. Satu-satunya variabel yang kita butuhkan di sini, seperti sebelumnya kita deklarasikan di xData, tapi sekarang nilainya string. Jadi kita bisa deklarasiin string, dia nggak harus nilainya true atau false alias boolean, tapi dia bisa juga string seperti ini. Nah, biar lebih jelas maknanya di sini, saya akan ganti sekarang semua tulisan view-nya. Anggap ini adalah homepage-nya. Dan yang kedua sekarang untuk bar-nya, ini anggap sekarang adalah menu about misalnya, atau menu tentang dari website ini. Jadi saya akan ganti satu about, satu homepage di sini. Saya akan ganti homepage di sini. Nah, jadi sekarang saya udah punya dua, saya punya homepage-nya. Hati-hati di sini. Tab-nya ketika kita klik home di sini juga berarti harus diganti home, dan di sini tab-nya mengganti about agar dia sama seperti string yang di atasnya. Jadi homepage-nya yang pertama terbuka, kalau about sekarang about page-nya yang terbuka. Jadi mungkin lebih jelas di sini kalau teman-teman membuat semacam navigasi bisa melakukan ini. Kembali lagi yang kita lakukan di sini adalah mendeklarasikan nilai awal tab adalah home. Jadi kita ngasih tahu di sini dia menyambungkan dengan kelas di CSS-nya. Kita coba intip langsung. Jadi yang dia lakukan di sini adalah memberikan kelas kalau dia sedang aktif. Seperti ini. Untuk kelasnya akan menjadi aktif ketika tabnya home. Tapi coba kita ganti sekarang ketika yang about yang saya klik. Maka kelas yang ada di button home-nya dia menjadi hilang. Tapi yang di sini yang menjadi aktif. Nah, jadi kita juga bisa memainkan kelas pada CSS dengan Alpine.js dengan cara seperti ini. Kita bisa mengganti nilainya, tergantung apa yang kita klik, lalu mengganti nilainya sesuai yang kita mau. Di sini kita ngasih tahu ketika kita hanya akan menampilkannya atau hanya akan melakukan show ketika tab-nya adalah home. Tapi ketika tab-nya adalah about, maka tampilkan yang ini. Tentu teman-teman bisa menambahkan bagian baru, misalnya mau bikin untuk bagian kontak page seperti ini, maka saya akan bisa tambahkan juga untuk kontak page-nya di sini. Cuman hati-hati, yang mau kita samakan di sini adalah nilainya. Jadi saya akan ganti di sini untuk tab kontaknya, di sini juga akan saya ganti kontak. Maka dengan cara ini kita sudah punya sekarang menu navigasi ketiga seperti ini. Nah, di sini kelas aktifnya kalau teman-teman mau nambahin di CSS-nya ketika dia misalnya di sini aktif. Saya beri contoh, misalnya kita mau CSS-nya ketika aktif, maka warnanya sekarang saya mau menjadi color-nya sekarang menjadi blue. Sesimpel ini untuk memanfaatkan kelas aktif yang kita punya. Jadi ketika saya klik, maka dia akan menjadi biru atau dia sedang aktif. Ini cara kita memanfaatkan kalau kita mau membuat nama kelas yang dinamis yang digabungkan dengan Alpine.js-nya. Itu dia untuk contoh-contoh dasar dari Alpine.js.